Dan sampai akhirnya saya memberanikan diri mendatangi Pak Haji Aceng Karimullah untuk menyampaikan hal-hal yang saya tidak cocok dengan beberapa yang ada di Mubalek. Gimana hadis besar di Purworejo? Dijawab oleh adik saya begini-begini. Ternyata hal yang ingin saya ketahui, dia cerita di Purworejo itu sahur manuknya itu sangat super sekali. Mereka bikin tim sahur manuk. Saya sampai bilang ke Pak Aceng, apa dulu Pak Nur Hasan mengajarkan seperti ini, menuntut ilmu dengan ucapan yang jorok, yang begini, yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwanan. Saya kelahiran Lampung 13 April 1985. Saya mantan Islam Jamaah. Saya dari kecil di Islam Jamaah, dari lahir. Istilahnya dulu bibit unggul saya ini. Bahkan dari kecil bahasa gemblengannya sering ditanya, nanti jadi apa Le? Jadi mubalek. Dan saya jadi mubalek. Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapat dari proses belajar ilmu agama di Islam Jamaah. Singkat cerita, saya jadi mubalek dan saya tugas di Jakarta Selatan 2. Kiai daerahnya Pak Haji Aceng Karimullah. Saya tugas dari tahun 2009. Prosesnya cukup panjang saya untuk jadi mubalek. Dari tahun 2001 saya diperintah oleh imam desa Bapak Utsman dulu di Lampung untuk jadi mubalek. Saya sudah ikut saringan, sudah cukup semangat. Cuman saat itu ilmu masih sedikit, Al-Quran masih banyak yang bolong. Terus akhirnya saya tidak melanjutkan menjadi mubalek dan saya mondok tahun 2005 di Cilandak. Saat itu hampir 1,5 tahun. Dalam mondok saya termasuk siswa yang bisa main bola. Hampir setiap hari saya keluar main bola. Dan bahkan ketika di Lampung teman-teman saya Islam Jamaah di sana punya kegiatan main bola, saya pulang dan diberi izin oleh pengurus pondok Cilandak untuk main bola di Lampung. Kadang seminggu sekali pulang. Nah, setelah itu saya, singkat cerita, saya jadi mubalek dan tes 2009 2007 tes, dapat 1 tahun, dapat tes 1, masuk ke tes 2, saya diminta main bola ke Bengkulu. Saya tunda tes itu, saya tes lagi 2009. Setelah saya lulus, saya diminta tugas di Jakarta Selatan 2 oleh mubalek daerah namanya Bapak Haji Muhammad Jarir. Sekarang menerobos pusat. Semoga Allah menyayangi beliau, menunjukkan beliau pada kebenaran dengan ilmu-ilmu beliau yang beliau miliki. Semoga Allah menyayangi dan menunjukkan ke jalannya para salaf, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saya sayang sama beliau dan beliau pun sayang dengan saya.
Saya ketika pulang kampung dikasih uang, di ongkosin, beliau sangat baik. Kemudian saya tugas di suatu desa yang itu pun permintaan beliau, tugas di Pancoran. Saya tugas dari tahun 2009 akhir sampai 2019. Sebenarnya dalam saya menjadi mubalek, banyak hal-hal yang saya tidak cocok sebenarnya. Dari hal kecil, alhamdulillah saya oleh Allah, yang ini buat saya mendapat banyak hikmah dari ilmu yang saya dapatkan. Saya dulu itu ngerasa saya kalau ngaji itu selalu di depan meja guru, dan itu jadi bahan motivasi saya buat murid-murid saya. Ketika kita menuntut ilmu tuh sebisa mungkin kita dekat dengan guru kita. Jadi Allah nanti akan memberikan hikmah yang kita tidak tahu seberapa besar hikmah itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari ilmu-ilmu itu saya rasakan. Nah, kemudian saya menjumpai banyak hal-hal yang saya tidak cocok sebenarnya. Dari tujuan apa itu orang mondok, kemudian tes jadi mubalek, kemudian setelah jadi mubalek seperti apa, itu banyak hal-hal yang saya jumpai ternyata jauh dari ilmu yang dipelajari. Misalnya adik saya, saking saya cinta dengan ilmu, waktu itu adik saya masih baru lulus SMP, itu saya sarankan untuk mondok hadis besar di salah satu pondok di Bulungan. Termasuk saya sarankan untuk mondok ke sana. Kemudian selesai pulang, tidak lama kemudian jadi mubalek dan melanjutkan hadis besar di Purworejo. Nah, karena saya alhamdulillah cukup perhatian dengan ilmu, saya bertanya kepada adik saya ini, gimana mondok di sana? Karena saya sering mendengar, bahkan saya mengalami ya waktu tes di Kediri, itu teman-teman senior saya, termasuk dulu guru-guru ngaji saya waktu cabai rawit, itu ketika mereka mondok hadis besar di Kediri, ternyata saya dibuat terkejut dengan ilmu yang mereka pelajari saat itu, kutubus sitah. Ternyata kok begini hasilnya, dari mulai sholat lima waktunya, akhlaknya, kemudian cara bergaulnya, ucapannya, ini kok tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajarin. Itu termasuk awal-awal saya merasa heran, sehingga ketika adik saya pulang dari mondok di Purworejo, saya bertanya, gimana hadis besar di Purworejo? Dijawab oleh adik saya begini-begini. Ternyata hal yang ingin saya ketahui, dia cerita di Purworejo itu sahur manuknya itu sangat super sekali. Mereka bikin tim sahur manuk. Padahal tahu nggak, ijtihad imamnya ketika ngaji dilarang sahur manuk. Tapi ketika yang mengaji ini notabene ulama-ulamanya, ini pengajiannya penuh dengan sahur manuk. Bahkan ada tim sahur manuk. Ya, ini Masya Allah, ilmu tidak akan didapat dengan cara seperti ini. Nah, itu termasuk hal yang tidak cocok buat diri saya, dan sampai akhirnya saya memberanikan diri mendatangi Pak Haji Aceh Karimullah untuk menyampaikan hal-hal yang saya tidak cocok dengan beberapa yang ada di mubalek.
Saya siang-siang janjian dengan Pak Aceng datang ke sana menyampaikan ada 10 hal yang saya sampaikan mengenai hal-hal yang termasuk di Mubalek, ya, yang mereka adalah pembawa ilmu menyampaikan Al-Quran tapi dipenuhi dengan bahasa-bahasa porno, bahasa yang jorok, ya, kemudian seperti pasar padahal di masjid, ya. Ini hati saya meskipun saat itu masih punya keyakinan jamaah yang paling benar, tapi saya itu nggak cocok. Saya sampai bilang ke Pak Aceng, apa dulu Pak Nur Hasan mengajarkan seperti ini, menuntut ilmu dengan ucapan yang jorok, yang begini, yang begini? Ya beliau diam saja. Saya di Islam Jamaah dari kecil, dan sampai akhirnya saya jadi mubalek. Saya tugas di Jakarta Selatan 2, tepatnya di Desa Pancoran, sampai 2019 datanglah saat itu ulama-ulama dari Makkah Madinah yang dikirim dari Islam Jamaah. Saya mendapat ilmu yang cukup banyak dan banyak hal-hal yang tidak cocok. Akhirnya saya disidang dan saya memutuskan keluar 2019. Itu kisah saya di Islam Jamaah dari kecil sampai awal mula saya di nonaktifkan di maklumat bahwasannya saya bukan jamaah lagi, bukan calon ahli surga lagi. Saudaraku, umat Islam baik yang ada di Islam Jamaah maupun saudara muslim yang lain, sebenarnya hidup di Islam Jamaah itu cukup nyaman, cukup nikmat, karena termasuk saya ini lahir di kecil dan memang lingkungan, ya, lingkungan yang komplek, yang dari kecil temannya ya sesama Islam Jamaah, kemudian banyak kegiatan-kegiatan kebersamaan, kekeluargaan, sehingga merasa hati ini nyaman sekali hidup di Islam Jamaah. Apalagi saya punya hobi main bola, ya, dan teman-teman saya pasti merasakan, ya, hobi main bola. Di sana tuh main bolanya luar biasa, ya. Ada programnya, ya. Banyak yang punya lapangan, ya. Terus ada kompetisinya juga. Karena sudah saling mengenal dari kecil, ya lebih nikmat lagi main bolanya. Cuma dari main bola juga ada yang ingin saya sampaikan. Banyak teman-teman yang main bola, kadang waktunya larut maghrib sehingga meninggalkan sholat jamaah di masjid. Itu jadi perhatian. Kemudian kenyamanan yang lain banyak ketika saya diskusi dengan istri saya pun atau teman-teman yang lain. Sebenarnya ya mereka itu orang baik sebenarnya, orang baik, hidup bersosial, saling membantu. Mereka paham sebenarnya ta'awun, saling menolong. Meskipun ada batasan, ya, pemahaman mereka yang wajib itu saling menolong di antara mereka sesama Islam Jamaah. Artinya dalam hati mereka sebenarnya dengan dalil, dengan ilmu itu mereka melaksanakan. Cuman mereka tertutup, dibatasi dengan pemahaman yang salah, yaitu puncaknya adalah pemahaman imamah yang menjadikan takfiri dan lain-lain, sehingga mereka kebaikan itu banyak mereka lakukan hanya sebatas sesama saudara, sesama Islam Jamaah.
timbul keraguan setelah sebenarnya dari dulu ya, dari Ustadz Mauludin keluar dari Islam Jamaah itu banyak spekulasi dari berbagai kalangan ya, dan saya hanya diamlah sebenarnya waktu itu. Saya kagum dengan beliau, dan banyak teman-teman yang sekarang masih kuat takfirinya dulu kagum dengan beliau, senang ketika beliau mengimami sholat, bacaannya Masya Allah indah sekali ya. Beliau diakui ketawaduannya, merendahnya ya, menjaga pandangannya, zuhudnya. Dulu waktu saya pertama dengar Pak Mauludin itu, Pak Mauludin keluar, saya sedang perjalanan di kereta dari Palembang ke Lampung. Saya panas dingin itu, Masya Allah. Saya nggak bicara banyak sih, cuman Masya Allah, Masya Allah. Ya saat itu ya qadar lah, qadar. Kemudian banyak orang yang mengatakan, makanya jangan pintar-pintar, nanti keblinger, terpengaruh. Saya dari dulu tuh nggak setuju dengan statement seperti itu. Ini orang bodoh nih ngomong begini. Allah Rasul perintah untuk pintar, untuk berilmu, ini mengatakan jangan pintar-pintar. Nah ini hal yang tidak masuk akal. Kemudian di tahun-tahun 3 ulama terbaik Islam Jamaah ini pulang dari Mekah, Madinah menuntut ilmu, banyak menyampaikan di Islam Jamaah. Dan juga ada teman saya yang saat itu ke Mekah kontrak kerja. Alhamdulillah di sana dia timbul semangat menuntut ilmu dan banyak bertanya dengan Syekh Abdullah Mas'ud. Ternyata mendapat jawaban-jawaban yang ternyata jamaah yang dimaksud Quran hadis wajib surga itu pengertiannya bukan yang dipahami oleh Islam Jamaah kita saat ini. Teman saya nangis di Mekah itu, Masya Allah. Saat itu ya baru dengar itu, belum sampai tahu pembuktiannya itu belum. Tapi karena yang ngomong ini adalah ulama, penuntut ilmu di Mekah Madinah, dan kita kenal guru-guru beliau itu ya, yang mungkin kita sering dengar bacaannya yang sangat merdu, Abdurrahman As-Sudais ya, yang sekarang dinilai oleh imamnya Islam Jamaah mereka itu sudah nggak murni. Nah saat itu saya masih punya pemahaman Islam Jamaah yang kuat. Ketika ada info-info masuk, karena baru sedikit-sedikit, rasanya belum mempan untuk melawan akidah takfiri itu ya. Dan saya punya punya keyakinan ini teman-teman Islam Jamaah kalau hanya mendengar sedikit-sedikit dan tidak mau mencari tahu, keyakinan takfiri cukup kuat untuk mematahkan pemahaman yang benar yang datangnya hanya sedikit-sedikit. Jadi saat itu saya masih belum menerima ketika dikasih dalil satu, itu saya masih, tapi kan yang dimaksud ma'ana alaihi wa ashabi itu termasuk ya kita wajib berjamaah. Saya masih punya pemahaman itu saat itu, hingga pada saat saya mengaji dengan Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz Ridwan, Syekh Abdul Mas'ud ya, saya ikut kajian di Pondok Gede. Itu banyak hal-hal yang
Mungkin kalau teman-teman yang bagi saya nggak ikhlas ya saat itu ya, itu nggak dapet ya. Jadi salah satu waktu itu sebenarnya saya masih punya paham jamaah yang kuat. Syekh Khalil mengatakan begini, siapa yang bilang jamaah ini mau rusak, mau hancur? Jamaah kita ini kuat, jamaah kita ini besar. Terus beliau bilang begini, tapi bisa saja jamaah ini lama-lama hancur andaikan keilmuan jamaah ini tidak dikuatkan. Jadi kalau keilmuan jamaah ini begini-begini saja, dengan zaman yang semakin rusak ini, jamaah bisa hancur. Nah, dari situ saya sedikit ada poin yang saya ambil. Ini sebenarnya ada maksud yang beliau sampaikan, bahwasanya jamaah ini harus berilmu, karena beliau tahu di jamaah ini ada pemahaman ilmu yang salah yang harus dilawan dengan ilmu juga ya. Harus diganti pemahaman salah ini dengan ilmu juga, dengan pemahaman yang benar. Sehingga beliau mengatakan ya, jamaah ini harus berilmu ya, harus belajar, sehingga nanti dengan belajar beliau menyampaikan ilmu dengan pemahaman yang benar, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada dalam Islam jamaah ini bisa terkikis. Dan puncaknya adalah takfiri dan paham imamah ini bisa hilang ya, karena memang ini adalah hal yang paling besar dalam Islam jamaah, adalah paham takfiri dan paham imamah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kondisi kita saat ini dan seterusnya adalah ketentuan Allah, semua berjalan atas dasar ilmunya Allah ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang ngerasa takut, termasuk istri saya saat itu, sampai nangis ketika mendengar saya di sidang, di maklumat. Ketika saya pulang ke tugasan, istri saya nangis. Ketika saya di maklumat, istri saya nangis. Dan itu wajar lah ya, wajar. Nanti mau makan di mana? Mau makan apa? Mau tinggal di mana? Masya Allah. Tapi saya saat itu ya, alhamdulillah, karena saya merasa banyak hal yang janji Allah tuh, Masya Allah ya. Allah itu nggak pernah ingkar janji. Kitalah yang ingkar janji sama Allah. Sehingga saya punya keyakinan Allah pasti menolong, Allah pasti membantu ya, dengan caranya Allah ya. Meskipun ya ada mungkin saudara saya, saudara kandung yang saat itu membantu, atau orang tua saya ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya punya anak lagi. Insya Allah mau 3 anak saya. Sebenarnya cukup ancaman ketika mau keluar tuh ya cukup besar lah ya. Ada yang khususnya di Mubalek ya, ketua Mubalek tuh mengatakan sanksi sosial. Siap-siap dengan sanksi sosial katanya. Bicara agama kok ngomongin sanksi sosial sih? Kalau kita di atas kebenaran, ngapain takut? Dulu Nabi dan para sahabat hijrah, dan bahkan ada
sahabat-sahabat Nabi termasuk budak yang disakiti oleh majikannya. Itu sanksi apa itu? Jadi ketika kita berada di atas kebenaran, ketika kita di atas janji Allah, kita taat sama Allah Rasul, ya, tidak ada yang perlu kita takuti, ya. Artinya ketika ada rasa takut, ya kembalikan kepada Allah, ya. Tapi meskipun begitu ya ada saja ya. Mungkin awal WA diblokir ya, nomor handphone diblokir. Kemudian ada yang tidak menegur. Awal-awal masih ada yang main ke rumah mubalek. Lama-lama blokir. Ya nggak masalah, karena memang mereka masih dalam pemahaman begitu. Dan saya doakan semoga teman-teman saya, saudara-saudara saya yang baik ataupun yang sempat keras dengan saya, semoga Allah beri ilmu yang bermanfaat, beri pemahaman yang benar, pemahaman agama yang benar, khususnya masalah akidah, yaitu tidak takfiri, bisa memahami keimaman yang benar, imam itu siapa, harus seperti apa, harus bagaimana memilih imam, bagaimana di suatu negara itu mewujudkan imam. Kalau hal ini sudah benar, ya insya Allah kita lebih nikmat lagi hidupnya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buat teman-temanku, teman-teman mubalek, saudara-saudaraku, orang tuaku, bapak ibuku, kakak adikku, saudara-saudaraku semua, ketahuilah saya dulu seperti kalian. Bahkan saya adalah orang yang menyampaikan ilmu yang saat ini masih dipahami oleh kalian. Dan saya saat itu merasa ya paling benar, paling surga. Karena ya saya tahunya itu. Meskipun ya saya dulu punya pemahaman begini. Sebenarnya jamaah ini hanya wadah, ya. Jadi yang bisa memasukkan kita ke surga atau tidak, ya bagaimana kita beramal di jamaah ini, menjadi soleh atau tidak kita di jamaah ini. Sementara mayoritas orang Islam jamaah punya pemahaman dengan berjamaah ini masuk surga, terutama anak-anak muda. Sholat subuh, Masya Allah, dari dulu saya ketika masih di Islam jamaah tuh kasihan ya anak-anak muda itu. Mereka nggak ngerti, taunya jamaah yang dibangga-banggakan. Jadi mereka merasa cukup dengan itu semua. Nah, ternyata pemahaman yang saya pahami selama ini dari kecil, Masya Allah, percaya nggak percaya, ternyata salah. Ternyata salah, saudaraku. Dan memang tidak mudah untuk melepas doktrin yang sudah bahasanya itu sudah mendarah mendaging, tuh sangat tidak mudah. Jadi nasihat saya ke
saudara-saudara saya semua, beranikanlah untuk bertanya, ya. Beranikanlah untuk mencari tahu, ya. Untuk tabayun, bukan tabayun versi imamnya Islam Jamaah. Tabayunnya versi imamnya Islam Jamaah itu mencari tahu masih jamaah atau bukan. Ya. Tapi bukan mencari tahu karena ini masalah ilmu, harusnya dicari tahu sampai di mana sih ilmu ini kebenarannya. Tahu nggak, termasuk yang mengganjal di saya itu ya, kenapa ya dulu kalau memang pendiri Islam Jamaah ini benar-benar muridnya syekh-syekh yang ada di Mekah saat itu, kenapa anak beliau, santri-santri beliau tidak ada yang dimotivasi untuk mengikuti jejak beliau berangkat ke Mekah menuntut ilmu? Pada apa sebenarnya ini? Mestinya kan ketika kita tahu ada suatu tempat yang di situ ada ilmu yang sangat bagus, yang murni, ya kan? Mestinya kita ingin anak-anak kita ini, keluarga kita, saudara-saudara kita berangkat ke sana menuntut ilmu di sana, pulang lagi ke Indonesia. Sementara enggak, kita taunya ya hanya dari beliau seorang. Kita nggak pernah tahu sebenarnya iya atau tidak si beliau itu. Dan saya tidak memvonis karena saya memang tidak tahu, ya. Cuman ternyata, ya, saya taunya kok ternyata memang salah, yaitu, ya, ternyata salah. Dan ada juga yang dulu nggak paham saya tentang karomah. Jadi teman-teman mubalek atau generus yang pernah ikut Cai ke Kediri ataupun mendengarkan makalah Cai dibaca atau membaca makalah Cai, banyak kisah-kisah yang katanya karomah, bisa mengambil kelapa tanpa naik dan mengembalikannya. Ini ternyata karomah itu bukan begitu, ya. Karomah itu datangnya tiba-tiba, sekehendak Allah, tidak bisa dibuat-buat. Bismillah untuk teman-temanku mubalek seperjuangan. Kesempatan hanya satu kali, ya. Karena ini masalah ilmu, jadi ilmu itu harus ilmiah, harus tuntas kita bicara. Tidak asal ikut, tidak asal menghukumi, kita harus jelas sumbernya, harus jelas pemahaman dari siapa, sahabat siapa. Jangan kalian hanya pegang ucapannya Khalifah Umar yang ternyata pemahamannya tidak seperti kalian, yang itu paling kalian pegang. Pemahaman tidak seperti yang kalian pahami. Yuk, saya siap diskusi. Kita saudara Muslim, ya. Semoga kita selalu disayang Allah, dirahmati Allah. Kita selalu ditunjukkan ke jalan yang benar, jalannya Nabi, para sahabat, tabiin, sehingga kita memang benar-benar saudara lahir batin, saudara Islam, ya, bukan saudara jokam, saudara Islam lahir batin. Kita bisa berhasil masuk surga selamat di neraka. Dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.